Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatu al-a'yuni wa ma tuhfis sudur. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada maghrib ini kita akan membahas salah satu tema yang merupakan bagian dari rukun iman, yaitu bersahabat dengan takdir. Bapak Ibu tahu bedanya rukun dengan wajib? Bedanya rukun dengan wajib? Ini pelajaran fikih. Rukun itu wajib dikerjakan, kalau enggak dikerjakan maka tidak sah dan harus diulang. Ya. Jadi kalau ada rukun sholat atau misalnya rukun wudu ada berapa? Kalau mazhab Syafi'i ada 6. Ya, pertama itu niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat membasuh rambut kepala, ya. Terus kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Terus yang keenam tertib. Nah, ini mazhab Syafi'i, ya. Karena kalau mazhab Maliki tidak harus tertib. Tertib itu harus urut. Jadi adalah salah satu saja tidak kita kerjakan maka tidak sah dan harus diulang. Gitu ya. Jadi sama juga dengan rukun iman, kalau salah satu saja tidak kita kerjakan maka imannya tidak sah dan harus diulang, syahadat meneh. Salah satunya adalah al-imanu bil qadar wal qadar khairuhu wa sabruhu. Kita beriman kepada qada dan qadar, baik qada yang baik, qada dan qadar yang baik, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita harus beriman, harus yakin. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak sempurna imannya. Bahkan ada di zamannya sahabat Nabi, ya, jadi ada sahabat Nabi junior itu yang dia mengatakan bahwa Allah tidak punya ilmu tentang takdir. Tidak punya ilmu tentang takdir. Jadi apa yang terjadi itu Allah juga nggak tahu. Terus kemudian Ibnu Umar waktu itu, ini bid'ah yang pertama kali muncul dalam akidah itu ini. Kemudian Ibnu Umar mengatakan seandainya si fulan ini menginfakkan hartanya
sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu pernah lihat gunung Uhud? Insya Allah nanti ya, semoga semua bisa lihat gunung Uhud. Amin. Gunung Uhud itu Bapak Ibu sekalian, panjangnya 8 km. Bayangkan kalau ada emas yang panjangnya 88 km. Kemudian lebarnya gunung Uhud itu 3 km. 8 kali 3 km dan tingginya 100 meter. Bayangkan kalau ada emas sebesar gunung Uhud. Nah, ini si fulan ini kalau menginfakkan harta sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dianggap ya sudah tidak beriman ya dengan apa? Qada dan qadar. Jadi kita sebagai seorang mukmin wajib memiliki qada dan qadar. Bapak Ibu sekalian. Nah, pentingnya apa? Hikmahnya apa? Kalau kita ini memiliki keimanan kepada qada dan qadar, kita akan tangguh. Akan tangguh, Pak. Jangan datang ke pengajian sandalnya hilang, ya kan? Bismillah. Golei ikhtiar ya. Ikhtiar dulu tapi Pak. Jangan langsung bilang takdir, wis takdir hilang ya wis. Ikhtiar dulu cari. Karena gitu, karena Nabi itu menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiar, kalau belum terjadi, kalau belum benar-benar hilang, ikhtiar Pak. Bahkan ada doanya. Ya, kalau ada barang hilang itu ada doanya. Saya itu mempraktekkan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada barang hilang itu pasti ketemu. Asal jaraknya jangan lama-lama. Ya, seminggu menemui dongo hilang. Ya. Kalau masih sebentar, doa itu saya praktekkan. Ada barang saya yang sudah lama, saya baru ingat, oh ya ada doa yang barang hilang ya. Ya, saya agak telat doanya. Tapi kalau jaraknya masih sebentar, itu ketemu. Kadang-kadang seakan-akan diantarkan. Ya. Ada yang tahu doanya? Allahumma rabbadallah, hadiyadallah, tahdi minadallah, urdud allayadallati bi qudratika wa sultanika. Sallallahu. Karena ini diajarkan oleh Nabi. Dan saya tidak pernah kecewa dengan doa ini. Kalau barang hilang mesti ketemu. Saya punya jamaah itu bingung. Pasportnya hilang Pak, di Turki Pak. Hilang, sampai gara-gara itu saya sendiri akhirnya mendampingi. Ya, karena saya pembimbing jamaah umroh, saya dampingi. Gara-gara itu saya ke Turki tapi saya belum masuk ke Hagia Sophia. Wah, hemat-hemat tenang. Ya. Padahal Hagia Sophia ini monumental. Itu bukti kejayaan umat Islam, ya, menaklukkan sebuah kekaisaran. Kekaisaran Romawi taklukkan oleh umat Islam itu monumennya apa? Masjid Hagia Sophia. Guru-guru kui Pak, saya nggak jadi masuk. Cuma ngamati dari luar, buat foto-foto gitu kan. Mana-mana. Gitu. Ya. Tapi ya, tanggung jawab. Dan tadi ya, takdirnya memang belum lihat. Mungkin Allah mengendaki saya nanti ke sana lagi dengan Ustadz Zainal dan jamaah sekalian. Amin Pak, diamin ini gampang ya, Pak. Oh cuma ini, nggak usah gitu ya. Pernah kejadian Pak. Jadi ada seorang ustadz cerita, dia berlima gitu. Ngomongnya sederhana. Besok kita halakohnya nggak cuma di sini, tapi di depan Masjid Nabawi. Itu semua yang dari situ bilang amin, kecuali satu orang. Dia itu agak ragu-ragu. Ustaz, duitnya sekondi Ustaz. Akhirnya Pak, yang terjadi 4 dan Ustaz ini berangkat beneran, yang satu itu ketinggalan. Hanya gara-gara apa? Amin. Jangan meremehkan amin Pak. Kalau Allah mengendaki, diamini malaikat. Kenapa? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Saja dulu ke Turki itu mimpi Pak. Oh ya aku ya di Turki ya. Jadian Pak, alhamdulillah. Cuman belum masuk Hagia Sophia gara-gara ngurusin jamaah. Enaknya jadi jamaah itu Bu bebas. Tapi jadi pembimbing kayak saya nggak bebas Bu. Jamaah ngeluh gitu harus saya
selesaikan masalahnya. Dan itu akhirnya paspor itu ketemu, alhamdulillah, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tujuan kita itu Bapak Ibu sekalian, mengimani takdir itu agar menjadi hamba-hamba Allah yang tangguh. Hadisnya kan ada, Rasulullah mengatakan ikhris alama yang fauka, wala ta'azus. Jadilah kamu mengambil hal-hal yang bermanfaat bagimu dan jangan menjadi orang yang lemah. Terus Rasulullah dilanjutkan dengan, dan ketika terjadi sesuatu yang menimpamu, jangan pernah mengatakan lau anni kada wa kada. Seandainya aku begini, seandainya aku begitu, pasti nggak kejadian. Tapi Rasulullah mengatakan qadarullah. Katakanlah qadarullah, ini sudah kehendak Allah. Wa masya'a fa'ala. Dan Allah itu ya, wa masya'a fa'ala. Jadi kalau sudah dikehendaki oleh Allah maka akan terjadi. Nah, misalnya, nah sama Pak. Jadi dalam masalah takdir yang sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Nih, ini orang yang sudah ma'rifah kepada Allah, Pak. Kira-kira Pak, Allah kan menjanjikan di dalam Al-Quran, wal akibatu lil muttaqin. Artinya apa? Wal akibatu lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kesudahan yang baik. Janji Allah itu pada orang-orang yang bertakwa itu pasti kesudahan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah jenengan bertakwa nama mboten, Pak? Saya jenengan orang bertakwa mau nama mboten? Bertakwa. Buktinya apa? Datang ke pengajian. Ya, karena ada hadis gini, Pak. Ada hadis gini, sahabat Nabi nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, penghuni neraka itu kan sudah ditakdirkan. Penghuni surga sudah ditakdirkan juga. Lalu buat apa kami melakukan amal soleh? Wong surga ditakdirkan, neraka ditakdirkan. Kalau ditakdirkan penghuninya siapa, surga sudah ditakdirkan penghuninya siapa. Lalu buat apa kita melakukan amal soleh?" Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah ciri orang ahli surga itu ketika dunia melakukan amalan-amalan ahli surga. Apa itu Pak? Melakukan amalan surga? Ngaji, datang ke pengajian, itu amalan ahli surga. Sholat, taat sama Allah tepat waktu, gitu kan. Lah cirinya orang yang ahli neraka apa? Ya sebaliknya, tak tahu ngaji, ya, tak tahu jamaah sholat. Ya, kalau walaupun ini bukan menjudge orang lain ya Pak, ya. Kita nggak tahu dia ujungnya soleh juga bisa. Ini jawab Rasulullah. Jadi kita, kalau kita yang menjadi ahli surga, ya kita harus memiliki tanda-tanda ahli surga. Rajin ngaji, rajin sholat, dekat dengan ilmu, ya. Datang ke majelis-majelis ilmu. Nah, itu berarti kita insya Allah ditakdirkan jadi ahli surga. Amin. Nah, dan Allah menjanjikan wal akibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai ada yang mengatakan demikian, Pak. Seandainya kita ini diberi oleh Allah kemampuan memilih takdir, kita pasti akan memilih takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita sekarang ini. Paham, Pak? Karena Allah tidak mungkin mentakdirkan yang buruk bagi hamba-hambanya yang soleh. Takdir yang kita sudah jalani ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi jenengan, bisa bu aku nikah ya, boleh janda kaya misalnya gitu. Atau kalau ibu-ibu cari laki-laki yang sudah kaya raya dan sudah tua misalnya gitu. Enggak. Jadi kita ini sudah oleh Allah dikasih takdir yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga Sayyidina Ali pernah mengatakan, beliau mengatakan, kalau saya berdoa dan dikabulkan,
saya akan bahagia, kata Sayyidina Ali. Bapak Ibu, kalau doanya dikabulkan, bahagia betul? Bahagia. Ya, bedanya kita dengan Sayyidina Ali yang kedua ini. Tetapi kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, saya lebih bahagia. Jadi kan kalau doanya dikabulkan oleh Allah, lebih bahagia atau sedih, Pak? Sayyidina Ali lebih bahagia, Pak. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, karena doaku itu adalah keinginanku. Ya. Doaku itu adalah keinginanku. Jadi kalau dikabulkan saya bahagia. Sementara kalau doaku tidak dikabulkan, itu adalah keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu pasti lebih baik dibandingkan keinginanku. Oh, ini dalam, Pak. Kalau bisa kita kayak Sayyidina Ali, Pak. Udah jelas tuh ahli surga, Pak. Ya, Sayyidina Ali ahli surga. Dijamin surga. 10 orang dijamin surga, salah adalah Sayyidina Ali. Ini salah perkataan beliau. Ini Masya Allah, keimanan beliau kepada takdir itu luar biasa, dahsyat. Kalau nggak dikabulkan, berarti itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah lebih baik daripada kehendak saya. Lebih baik dari doa-doa saya. Contoh misalnya, saya pernah berdoa dulu ketika lulus kuliah. Ya Allah, saya ingin diterima di UGM. Ternyata nggak ketemu, Pak. Beda 1 huruf. Saya diterima di USM, Genelan, komponen USM. Tapi saya nyoba lagi ya, keterima di Undip, ya, gitu. Baru saya S2-nya ngambil pendidikan agama Islam. Kabeh dipelajari. Ya. Baru saya magisternya MPAI, ya, pendidikan agama Islam. Nah, Allah menghendaki seperti itu, ya. Ya nikmati saja, gitu. Saya tuh pengennya jadi dosen. Ya. Saya jadi dosen, orang keturutan, Pak. Nggak keturutan. Saya sempat bekerja di telekomunikasi, ya, pusat telekomunikasi. Tiba-tiba ada teman dosen datang ke rumah sambil bilang kepada saya, Pak, bicaranya kayak jenengan. Saya bingung, loh. Terus saya bilang, loh, saya ini pengen jadi dosen, Pak, sampai pengen jadi kayak saya, atau gitu. Gitu. Terus dia bilang gini, Pak, dosen lah ada duitnya, Pak. Sini yang dosen siapa? Dosen ada duitnya, Pak. Waduh, S-loro nih, Pak. Gitu. Ya. Cuma dia dosen, gitu. Ya. Aku pengen nggak sampean di telekomunikasi, bicara nih, ada gitu. Ya, saya, ya. Dan akhirnya dia dari dosen pindah, Pak, sekarang ini telekomunikasi. Gitu. Mestinya ada dosen menurut saya nih. Ya, Mang Sinawang gitu ya, ya kan? Ya. Saya cita jadi dosen, dia jadi dosen malah ingin jadi, ya, karena saya suka mengajar. Nah, ini Pak, dinikmati, ya, dinikmati. Takdir dari Allah itu dinikmati, Pak. Itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya nih, ada ikhwan ngelamar akhwat, ditolak, gak apa-apa, Pak, tenang. Dulu rezeki nih, ya, jangan sakit hati. Apa nanya nyalahke ustate, ustate payah ke jodoh-jodoh ke ditolak ahwate, gitu ya. Tenang, antum itu sudah dikasih takdir yang terbaik oleh Allah. Berarti bukan itu, akan dikasih lebih baik. Pasti ada yang punya kisah seperti ini, ya kan? Banyak ya, seneng karaoke, diincer, ternyata duduk jodoh nih. Dan Allah kasih lebih baik, gitu. Bapak-bapak masih kan banyak kan, masa mudanya begitu. Aku naksir kayak jodoh, tapi Allah kasih yang lebih baik. Ya. Aku main cerita tapi sungkan, Pak, ya. Wah, ini kayak gitu ya. Saya juga punya cerita seperti itu. Alhamdulillah dikasih yang lebih baik, jauh lebih baik, ya, dibandingkan apa yang saya pilih. Allah pilihkan yang lebih baik. Nah, ini kalau jenengan dalam posisi tidak mau taslim atau pasrah pada takdir, jenengan rugi. Kita rugi, Pak. Jenengan dikasih takdir oleh Allah, tidak taslim, tidak pasrah. Apa yang terjadi? Jenengan gak dapat pahala. Padahal
takdir itu tetap terjadi. Paham? Nah, tapi kalau jenengan dikasih takdir oleh Allah, kemudian jenengan taslim, saya pasrah. Ya, jenengan takdir tetap terjadi dan jenengan dapat pahala karena pasrah kepada Allah. Nah, ini untuk bapak ibu yang kena penyakit misalnya, diuji penyakit. Alhamdulillah saya penyakitnya baru asam urat, ya kan, penyakitnya orang tua. Ya, mulai disik gak kepikiran Pak, saya ini penyakit asam urat Pak. Saya ini dulu atlet karate saya, dan atlet ya, pelatih karate. Ya. Terus waktu sama Denny naik gunung itu saya udah menggeh-menggeh. Tadinya saya mau menolak usia. Ya. Saya semuda dia juga. Ternyata usia nggak bisa bohong, menggeh-menggeh Pak. Wah, dengkulnya mau copot semua. Sama Rizal itu naik Gunung Andong. Padahal gunung rendah, gunung pemula, Gunung Andong. Ya Allah, yes. Jenis tua nggak bisa dihindari. Nikmati saja, itu takdir. Ya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita bisa menerima takdir dengan baik, datanglah pahala kepada kita. Ya. Karena itu kadang-kadang takdir itu adalah ujian. Datangnya ujian, tujuannya Allah ngasih ujian apa Pak? Kepada kita meninggikan derajat. Apalagi menghapuskan dosa. Allah ingin dosanya jenengan habis, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Ada hadis Pak, orang yang oleh Allah dikasih ujian selama 60 tahun. Ada kan? Buta dari lahir, cacat fisik, tangannya atau gimananya, tapi dia bersabar. Saya pernah Pak lihat video-video yang kayak gitu Pak, nangis Pak, berbesmili Pak. Yang marbotnya Darut Tauhid di Bandung itu Pak, cacat Pak. Terus ditanya, apakah kamu menyesal dikasih gini sama Allah? Dia bilang enggak, saya enggak nyesel. Apakah kamu marah sama Allah? Enggak, saya enggak marah sama Allah. Oh, itu sudah jelas Pak, surga itu Pak. Dia sabar begitu, langsung hapus dosanya. Ya. Masya Allah. Kita jangan kalah sama orang-orang kayak gitu ya. Oh, ya. Ujiannya lebih berat Pak dibandingkan kita. Ya. Kita mungkin baru asam urat gitu. Ya. Ya, ada yang sampai stroke gitu. Saya pernah ketemu dengan orang stroke marah-marah. Terus sampai kasihan. Ya. Ini sudah stroke masih marah-marah juga gitu kan. Terus loro rene pahala kan gitu. Rugi ya. Gitu. Ya, nah. Sehingga yang diwajibkan namun Bapak Ibu sekalian, kita tetap diwajibkan ikhtiar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu Sayyidina Umar itu sudah punya rencana dan beliau mengabarkan kepada gubernur Syam, yaitu waktu itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu gubernur Syam, sahabat Nabi, termasuk sahabat yang dijamin surga. Nyurati, saya mau datang ke tempat antum. Beliau sebagai khalifah ingin berkunjung, ingin jauhlah. Tiba-tiba di Syam itu terkena penyakit taun, kayak corona begitu. Terus akhirnya dibatalkanlah, Sayyidina Umar nggak jadi ke Syam. Itu sama Abu Ubaidah dikritik Pak. Dia mengatakan, wahai khalifah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Wah, ini perbincangan dua orang soleh Pak. Yang satu itu sangat yakin, ya, bahasanya gini, kalau Allah mentakdirkan antum kena corona, tetap corona walaupun antum di negeri antum. Tapi kalau antum nggak kena corona, ya nggak bakal kena corona gitu, ya kan? Kan bahasanya gitu kan, ada yang gitu kan. Ya. Yang satu lagi, tapi jawab Umar nggak seperti itu. Jawab Umar itu mengatakan, ya saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalau belum kejadian, kita harus ikhtiar, gitu. Dan Umar bin Khattab itu memakai dalil juga. Rasulullah mengatakan,
kalau ada sebuah negeri itu terjangkit sebuah penyakit, jangan datang ke situ. Dan kalau engkau tinggal di tempat yang sudah terjangkit penyakit, kita nggak boleh keluar dari negeri itu. Kampung kita nih kena corona misalnya, semoga terulang ya. Dulu itu benar-benar mencekam ya, masya Allah, corona ini mencekam betul. Saya itu di rumah itu sudah kurang apa Pak? Rumah saya kan punya apotek, ngerti masalah kesehatan. Saya sering mengedukasi orang tentang corona. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Lah saya kena Pak. Ternyata kalau Allah sudah menghendaki kena, ya kena aja gitu. Walaupun kita punya ilmunya gitu. Kena Pak. Dan itu lama sekali sampai 3 bulan. Sampai nggak bisa nafas. Sampai saya tuh udah kepikiran, waduh ini itiwancine gitu ya. Gitu Pak. Betul Pak. Karena waktu itu saya sudah nggak bisa tidur. Melumah raiso, pakai sunnah Nabi yang kita lambung kanannya, itu kan, menghadap kanan nggak bisa, sesek, terlentang sesek. Akhirnya tidur saya Pak duduk, baru bisa tidur. Ini waktu zaman saya corona itu di kursi tidurnya, baru bisa tidur. Wah kita istitiwancine itu. Kenapa Pak? Saya jalan 10 meter aja nggak kuat. Saya ya Allah, karena selain kan berita-berita orang meninggal kan banyak. Tapi saya bilang ya Allah, anak saya masih kecil-kecil ya Allah. Kalau boleh milih, saya ingin sembuh. Alhamdulillah sembuh. Padahal ini orang yang mengedukasi, wah banyak ngandani gitu kan, pakai masker jangan lupa dan lain sebagainya, itu tangannya selalu pakai ya cuci tangan, kalau perlu pakai alkohol sekian persen gitu kan, tetap aja kena. Nah, lalu kita Bapak Ibu sekalian, ini dalam kitab Syahrus Sunnah ada 4 tingkatan atau 4 rukun. 4 rukun dalam takdir. 4 rukun. Berarti 4-4-nya ini harus kita miliki. Kita yakini. Nggak boleh tidak. Kalau rukun harus 4. Ya. Kalau sempurna. Kurang 1 sudah tidak sempurna. Ya. Karena ini yang membedakan kita sebagai Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dan Jabariyah. Mu'tazilah, Qadariyah itu mengatakan Allah tidak punya kehendak. Takdir itu kita yang ciptakan. Pernah ketemu orang kayak gini? Pernah pasti. Atau yang sebaliknya, Jabariyah. Jabariyah itu apa? Kita nggak punya kehendak. Semua kehidupan kita itu diatur sama Allah, ditakdirkan sama Allah. Nah kalau Ahlus Sunnah itu pertengahan. Pertengahan dari Qadariyah dan Jabariyah. Kita diberi oleh Allah hak untuk memilih. Ya. Di Quran ada, silakan mau pilih jalan kesesatan atau jalan ketaatan. Diberi hak untuk memilih. Silakan mau sholat atau enggak sholat. Gitu ya. Diberi hak untuk memilih. Makanya orang-orang yang salah memilih Pak. Ini kita nih Pak, ketika masih hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau salah milih Bapak Ibu sekalian, itu nyesel Pak besok Pak. Orang-orang yang sudah meninggal sekarang ini, yang sudah dikubur di dalam tanah sekarang ini, itu pengen ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk bangkit lagi raketan 10 menit. Saya ya Allah pengen bangkit ya Allah, hidup lagi 10 menit aja untuk sholat 2 rakaat. Yang udah meninggal nih Pak. Sementara kita ini sekarang sudah punya hak pilih ya, mau jadi ahli ibadah atau ibadah pas-pasan gitu. Nah nanti kalau orang salah memilih kayak tadi, sampai pengen sholat aja udah nggak bisa, ya kan? Kalau udah meninggal udah hak pilihnya udah hilang, gitu. Hak pilihnya sudah hilang, hak ikhtiarnya sudah hilang. Nah masih kita oleh Allah Pak dikasih usia, dikasih hak pilih, pilihlah yang terbaik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan.
Setiap perbuatan baik itu pasti akan diberi oleh Allah balasan kebaikan. Tidak mungkin nggak dibalas. Balas di dunia maupun di akhirat. Dua-duanya dapat. Oke. Yang sampai besok kita nyesal, wah sudah meninggal baru nyesal, ya Allah bangkitkan saya ingin sedekah ya Allah. Karena ada itu di Quran, orang yang meninggal minta dikasih usia lagi. Ada kemudian yang kalau di hadis itu sholat 2 rakaat, kita ngumpul untuk ngaji seperti ini yang dirindukan orang-orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian. Karena sudah meninggal nggak bisa nambah amal. Nah, baik. Nah, 4 rukun tentang takdir ini, yang pertama adalah ini saya perskan dari Syahrul Sunnah, ya. Itu kita meyakini bahwa Allah itu memiliki al-ilmu, yaitu Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu, Maha tahu, karena Allah nggak terikat oleh waktu. Apa yang akan terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, ya. Terus kemudian yang tidak akan terjadi Allah tahu. Ini yang tadi ya saya katakan, di zamannya Ibnu Umar ada yang mengatakan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah ini keliru. Ya, Allah tahu takdir kita. Kenapa Bapak sekalian Allah tahu takdir kita? Ya, karena Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kalau nggak tahu berarti bukan Tuhan. Ya, Allah Maha tahu. Terus yang kedua, ada rukun iman yang rukun iman kepada qadar, ya. Qada dan qadar yang kedua adalah al-kitabah. Jadi meyakini bahwa Allah telah mencatat takdir seluruh hamba-hambanya. Jadi Allah sudah mencatat, Pak, takdir kita, Pak, 50 tahun sebelum alam semesta ini, langit dan bumi diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, alam semesta ini diciptakan, Allah sudah nulis kejadian, ya, dari waktu itu, ya, sampai besok hari kiamat. 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Jadi nasibnya jenengan, nasibnya saya, pertama Allah tahu dulu kita besok kayak apa, Allah tahu. Yang kedua, itu kemudian dicatat, ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dicatat. Makanya ada hadis yang mengatakan salah satu makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Al-qalam, pena. Pena yang menulis di Lauhul Mahfuz. Terus Allah merintahkan pada pena, tulislah kejadian sampai besok hari kiamat. Tulis. Dari itu sudah selesai. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Sudah diangkat pena itu. Oke. Jadi nasib kita itu dalam hadis sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahasanya Allah ini adalah sutradara. Jalan ceritanya itu Allah sudah tulis. Dan gak ada yang meleset dari jalan cerita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian rukun yang ketiga adalah al-masyiah. Jadi meyakini al-masyiah itu bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Kenapa Pak Bu sekalian? Karena di agama yang lain, kalau jenengan baca di Bible itu Tuhan menyesal. Tuhan menyesal, nggak ada, Allah nggak bakal menyesal. Ya, Allah sudah berkehendak, nggak bakal menyesal. Itu sudah ditulis sama Allah. Ya.
Jadi sudah dikehendaki Allah, dan apa kehendak Allah itu adalah yang terbaik. Jadi ayatnya begini, Pak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu kita nggak bisa menanyakan Allah. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Nggak bisa kita tanya sama Allah. Allah itu soalnya zat yang maha kuasa, nggak layak kita mempertanyakan kehendak Allah. Wa hum yus'alun. Justru kamu besok yang akan ditanya sama Allah di akhirat. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti itu? Sekarang ini kita nggak punya hak untuk menanyakan Allah. Sekarang dan sampai kapanpun kita tidak berhak untuk menanyakan kebijaksanaan Allah, ketetapan Allah. Ya. Karena nanti kita yang justru akan ditanya oleh Allah, ya, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, jadi kita, kenapa Allah begini? Nggak layak kita menanyakan Allah. Allah itu maha tahu yang terbaik buat kita. Gitu. Terus kemudian yang keempat adalah al-khalqu, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Selain Allah itu al-khaliq. Selain Allah adalah makhluk, maksud saya. Ya, anak Allah itu khaliq, maka selain Allah adalah makhluk. Semua tidak ciptaan Allah. Semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ayatnya saya bacakan ayatnya ya. Ini ayatnya bahwa Allah itu mengetahui. Rukun yang pertama, surat Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu ha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi Allah mengetahui, Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan. Jadi Allah itu tahu semuanya. Alimul ghaibi was syahadah. Allah itu tahu yang gaib dan wasyahadah, yang tidak nampak maupun yang nampak. Alimul ghaibi was syahadah. Ngerti ya. Terus kemudian Allah itu al-kitabah. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dalika fi kitab inna dalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwa yang demikian itu sudah tertulis dalam sebuah kitab. Sudah ditulis, Pak, kejadiannya itu. Misalnya, kenapa ya rakyat Palestina kok nggak menang-menang? Udah ditulis, Pak. Gitu. Tujuan kita cuma diwajibkan ikhtiar, piye ben menang. Gitu. Jangan mempertanyakan, wah ini apa gitu, sing salah sapa gitu. Gitu. Kenapa umat Islam bisa dikuasai oleh orang kafir di Palestina? Oh, itu sudah takdir dari Allah. Jadi tulis sama Allah. Gitu. Itu yang bikin orang Palestina kuat, Pak. Orang Palestina tangguh-tangguh. Kenapa? Soalnya mereka iman pada takdir itu tinggi. Anaknya meninggal, nggak sedih, Pak. Doanya, ya Allah, kumpulkan kami di surga. Kalau kita udah nangis gerung-gerung, Pak. Itu yang bikin orang-orang Barat masuk Islam banyak gitu. Kok iso ya setangguh itu mereka itu menghadapi takdir kayak begitu? Setangguh itu. Dibopong anaknya itu sebenarnya, ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya. Walaupun yang nangis juga banyak ya, Pak, ya, manusia itu. Tapi secara umum kayak begitu, tangguh semuanya itu. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang beriman pada takdir. Tetapi mereka kemudian tidak menyerah, ikhtiar terus melakukan perlawanan. Karena mempertahankan tanah air itu bagian dari iman. Hukumnya fardu ain buat mereka pertahankan tanah air. Kalau kita fardu kifayah karena yang jauh, Pak. Ya, pertanyaannya, kita udah ngasih fardu kifayah belum? Salah satunya nyumbang buat Palestina. Rakatan 1.000, Pak, tiap bulan.
Kita nggak bisa ke sana. Kita cuma bisa, ya Allah, ini yang cuma bisa, karena kita nggak punya pemimpin global ya. Kalau udah ada pemimpin global habis itu udah Palestina. Jumlah penduduknya cuma 7 juta, Pak. 7 juta. Ya. 7 juta itu sama penduduk Surabaya aja, masih banyak penduduk Surabaya. Ya. Terus kemudian sudah dicatat oleh Allah dalam Alkitab. Terus kemudian dalam Al-Mas Masyiah itu wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat mengendaki atau menempuh sebuah jalan kecuali atas kehendak Allah. Jadi dalam setiap kegiatan kita libatkan kehendak Allah. Bapak sekalian, ajak Allah dalam urusan kita, karena kalau Allah nggak berkehendak ya tidak bisa. Terus kemudian, nah ini Pak, dalam surat As-Saffat Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Amal kita ini juga atas kehendak Allah. Tapi kita wajib memilih yang terbaik. Masalah kemudian kehendak Allah bagaimana? Itu urusan Allah. Anna urid anta turid, ya. Aku kepengen sampean kepengen, tapi wallahu ya'lamu ma yurid. Allah lebih tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah yang lebih berkuasa di atas keinginan kita. Ya, tapi terus keinginan baik. Untuk itu Bapak sekalian, kurang berapa menit kita? Azan berapa menit lagi? 10 menit ya. Nah ini Bapak sekalian, saya tutup dengan sebuah doa agar saya dan jenengan takdirnya baik semua, nggak ada takdir buruk ya. Mintanya sama siapa? Sama Allah, karena Allah yang memiliki takdir. Coba Bapak sekalian kita doa bareng-bareng ya. Ini doa ini diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Artinya Rasulullah menyuruh kita pakai doa ini agar takdir kita itu baik semua, gak ada yang buruk, gak ada satupun yang buruk. Dan memang hakikat takdir itu gak ada yang buruk buat orang mukmin. Semuanya baik, cuman kita belum tahu apa pelajaran dan hikmah di balik takdir itu. Gitu. Ya. Nah ini kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa. Bapak sekalian, mohon ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi ajilihi. Ajilihi pertama itu maknanya adalah yang segera terjadi, ajil. Terus ajilihi yang kedua itu pakainya alif, bukan ain. Ajilihi, ajilihi. Paham ya? Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai alif. Kalau ajilihi yang akan terjadi. Maknanya ya, sebelum nanti kita ulang. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu minal khairi kullihi. Minta semuanya itu baik ya Allah. Ya. Ajilihi baik takdir yang segera terjadi, wa ajili maupun takdir yang tertunda. Ya, semuanya yang segera terjadi baik, yang belum terjadi pun baik. Ya. Terukan lagi, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik sesuatu itu yang saya ketahui maupun yang tidak aku tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi ajilihi. Jadi kita meminta kepada Allah perlindungan dari keburukan, takdir yang buruk, baik yang akan terjadi maupun yang
yang segera terjadi, baik yang segera terjadi maupun yang tertunda. Jangan terjadi ya Allah. Ya, aku minta perlindungan kepadamu. Ya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka. Jadi ini Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta, min khairi, kebaikan, ma sa'alaka abduka, yaitu kebaikan yang diminta oleh hambamu, wa nabiyuka Muhammadun. Ya, jadi kita meminta kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta kebaikan yang diminta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu minta apa? Kita minta sama ya Allah kayak yang beliau minta. Yang diminta Rasulullah itu pasti yang luar biasa, dahsyat, baik-baik. Minta surga, kasih surga. Wa a'udzuka min syarri ma adabihi. Dan kita meminta perlindungan dari keburukan, ya. Kita minta dilindungi dari keburukan, perlindungan dari keburukan yang diminta. Jadi ma'adabihi, kayak a'udhu itu apa? Meminta perlindungan. Yang diminta perlindungan oleh abduka wa nabiyuka, ya. Sebenarnya Rasulullah minta perlindungan dari itu, ya. Terus kemudian saya terjemahkan dulu ya Pak ya, artinya biar nanti ketika berdoa itu ngerti artinya, ya. Terus Allahumma, coba tirukan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Jadi kita minta, ya Allah, kami minta kepadamu surga dan apa yang membuat kita dekat dengan surga, baik dengan perkataan maupun perbuatan yang membuat kita dekat dengan surga. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa as'aluka ang tajala kulla qada'itahu li khaira. Kita ulang ya. Nah, tadi biar kita pemanasan tadi doanya. Nah, sekarang nih betul-betul kita minta sama Allah agar kita diberi takdir, qada dan qadar yang baik semuanya, kulluhu, sampai besok kita meninggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma
inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qadaitahu lil khaira. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma adabihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qadaitahu lil khaira. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qadaitahu lil khaira. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda ya Allah, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda ya Allah, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu kebaikan ya Allah, kebaikan-kebaikan yang dipinta oleh hamba dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung ya Allah dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu syurga ya Allah, dan apa yang mendekatkan kami kepadanya ya Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari api neraka ya Allah, dan apapun yang mendekatkan kami kepada neraka ya Allah, baik ucapan maupun perbuatan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami semua ya Allah di sini ya Allah memohon semua takdir kepada kami yang Kau berikan adalah yang baik untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, takdirkan ya Allah kami menjadi hamba-Mu ya Allah yang soleh dan solehat ya Allah,
Takdirkan kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Takdirkan kami ya Allah istiqomah ya Allah, taat padamu ya Allah. Takdirkan kami benci sama maksiat ya Allah, dan Kau jauhkan dari perbuatan maksiat ya Allah. Takdirkan kami ya Allah cinta pada Quran ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Takdirkan kami ya Allah sebagai ahlul Quran ya Allah. Takdirkan kami sebagai ahlul tahajud ya Allah. Takdirkan keluarga kami semua ahlul Quran, ahlul tahajud, dan ahlu sholah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, takdirkan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, takdirkan ya Allah rezeki kami berkah melimpah ya Allah. Takdirkan kami ya Allah bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah ya Allah. Allahumma ya Allah, takdirkan kami ya Allah sisa usia kami dipenuhi dengan ketaatan ya Allah. Takdirkan sisa usia kami dipenuhi dengan takdir baik ya Allah, dan kami berlindung ya Allah dari takdir buruk ya Allah. Allahumma ya Allah, takdirkan kami ya Allah ya Rabbana husnul khatimah. Takdirkan ya Allah akhir ucapan kami ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takdirkan kami ya Allah jauh dari kefakiran ya Allah. Takdirkan kami ya Allah jauhkan dari kekufuran ya Allah. Takdirkan kami ya Allah menjadi ahlu surga ya Allah. Takdirkan kami bisa bertemu dengan Rasulullah di surga ya Allah. Takdirkan kami berkumpul dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin ya Allah. Takdirkan kami berkumpul dengan orang-orang soleh di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, takdirkan kami ya Allah Engkau jauhkan dari api neraka ya Allah. Takdirkan kami Engkau jauhkan dari ucapan dan amalan yang membuat kami dekat dengan neraka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.